Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Bersama saya, Nong Darul Mahmada. Dan sekarang saya ditemani oleh Saya Kajito. Kajito El Kayeni. Al-Kayeni dan juga samping kanan saya, Guntur Romli. Mas Guntur Romli. Ya. Nah, yang seru sekarang ini kita akan membicarakan terkait undang-undang yang baru saja disahkan kemarin ya, yaitu Ya. Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan juga ada rancangan undang-undang yang sekarang juga lagi dibahas, masih berlangsung dan akan ditetapkan dalam rapat paripurna nanti, yaitu rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS, RUU TPKS. Nah, yang menarik dari kedua undang-undang dan rancangannya ini adalah PKS, Partai Kesejahteraan Partai Keadilan Sejahtera ya. Partai Keadilan Sejahtera, kok saya kesejahteraan. Maksudnya Partai Keadilan Sejahtera itu menolak baik undang-undang Ibu Kota Negara. Ya. Jadi hanya satu-satunya partai yang menolak undang-undang ini, dan juga PKS ini juga konsisten dari sejak awal, dari sejak mulai yang masih namanya RUU PKS sampai RUU TPKS, itu juga satu-satunya juga yang menolak disahkannya undang-undang ini. Nah, ini menarik karena kenapa ya PKS ini menolak gitu loh. Apakah PKS ini terlepas dari alasannya menolak undang-undang tersebut, itu kayak seperti ingin benar-benar menetapkan posisinya sebagai oposisi pemerintah ya, sebagai oposisi pemerintah yang kalau kita ingat dulu waktu di zaman pemerintahan SBY ini diemban atau diperankan dengan konsisten oleh PDIP. Nah, kita akan obrolin seputar ini ya, soal kenapa sih kok PKS ini seperti ini. Apakah kira-kira partai ini udah tepat berposisi seperti ini kalau misalnya dikaitkan dengan konteks masyarakat kita? Ini siapa dulu? Pertanyaan saya yang pertama itu dulu. Siapa? Bro Kajito dulu ya. Oke, gimana ya. nih Bro? Ini menarik ya. Ya, memang PKS ini sekarang ini sedang merebut posisi PDIP yang dulu ya. Kalau zaman Demokrat dulu yang konsisten menolak itu kan PDIP ya, menjadi oposisi. Nah, sekarang ini karena ceruk oposisi ini sangat besar, dulu sewaktu zaman Pak Jokowi ya di era 2014 itu sebenarnya yang sangat kuat itu Gerindra dulu. Ya. Karena di tahun 2009 pada pemilu itu suara Gerindra cuma 4%. Tapi pada 2014 perolehan suaranya bisa 11% karena dia posisi yang posisinya menjadi oposisi waktu itu. Jadi narasinya kan terbelah, kalau bukan Jokowi, Prabowo waktu itu. Dan itu diuntungkan adalah suara partai. Begitu juga dengan 2019. Justru bukan Demokrat ya saat itu, tapi karena malah Demokrat itu ambigu sejak dulu. Iya. Kalau sampai sekarang ya. Iya, kalau Demokrat sekarang mulai Demokrat sekarang mulai agak keras lah, agak bersikap. Kalau dulu sangat ambigu. Nah, posisi saat itu yang paling tegas ya Gerindra karena dia punya calon juga kan. Di 2019 misalnya hasil pemilunya juga sangat kuat, dia nomor 2 setelah PDI dengan 13%. Kalau nggak 12,5 ya. Nah, ini sebuah gambaran bahwasanya ceruk oposisi ini sangat besar. Dan ini kalau tidak dikelola ya sayang sekali kan. Karena Gerindra sudah masuk ke kabinet, sudah masuk ke gerbong pemerintahan. Meskipun ada satu oknum lah seperti Fadlizon yang konsisten merawat suara di Jawa Barat, Sumatera Barat karena dengan berlaga oposisi ya. Tapi koalisi tapi rasa oposisi. Nah, ini Fadlizon ini memang unik. Nah, makanya PKS berusaha untuk merebut ceruk itu. Di samping Demokrat tentunya ya, tapi karena Demokrat yang dulu-dulu sudah ambigu, sudah tidak menentukan sikap dan sebagainya, maka PKS mencoba peruntungan. Nah, karena suara mereka juga akan terus turun. Oleh sebab itu PKS selalu menolak apapun ya, apapun yang kebijakan pemerintah. Bahkan sebelum ini ada Permendikbud nomor 30 ditolak, menolak asas tunggal Pancasila dan banyak lagi. Pokoknya apapun kebijakan pemerintah yang selama itu dirasa bisa digembosi, dia akan melancarkan digoreng serangan. gitu ya? Iya.
Itulah peran PKS saat ini. Jadi bagaimana memposisikan dirinya sebagai oposisi agar bisa mengais-ngais ya ceruk suara yang saat ini agak kosong gitulah ya. Karena Demokrat belum cukup kuat untuk menjadi oposisi atau belum cukup kritis lah, katakan seperti itu. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya kayak posisi PKS itu ingin mengambil posisi yang masih kosong yang dulu diperankan oleh Gerindra di 5 tahun yang lalu. Nah, menurut Mas Guntur sendiri, apakah misalnya kalau ngelihat tadi pertanyaan saya juga di awal ketika kita ngelihat kondisi masyarakat sekarang, kalau posisi oposan lah atau posisi oposisi pemerintah itu diperankan oleh PKS, apakah harapan atau keinginan atau apa ya istilahnya PKS bisa mengambil alih posisi itu dengan mendapatkan seperti yang didapatkan di Gerindra, kira-kira akan dapat nggak kalau ngelihat dari kondisi masyarakat sekarang ya? Saya kira begini, bahwa PKS itu tidak layak disebut dengan oposisi. Kenapa itu ya? Tapi lebih layak disebut dengan parasit demokrasi. Ngarik itu. Parasit demokrasi pemirsa Cokro TV. Karena kita melihat bahwa PKS ini kan berusaha untuk merongrong ya sistem demokrasi di kita, penumpang gelap demokrasi yang memiliki agenda tersendiri. Ya kita ngelihat ini kan hanya soal strategi politik, tapi kan kita tahu apa agenda utama dari PKS. Itu kan. Khususnya ketika itu jelas ketika menolak undang-undang ormas ya yang membubarkan kelompok-kelompok radikal dan mendukung FPI, HTI saat dibubarkan. Ini kita jelas sudah arahnya PKS itu semakin terang benderang gitu. Nah, ketika PKS itu mengambil sikap selalu menolak apa yang katakanlah disahkan oleh pemerintah termasuk oleh DPR. Nah, kita lihat kan bahwa undang-undang IKN Ibu Kota Negara ya kan, kemudian juga RUU TPKS semua parpol itu kan menerima kecuali PKS. Artinya sudah jelas ini PKS bahwa ini bukan hanya partai politik oposisi tapi lebih ke parasit demokrasi. Karena kalau kita ngelihat alasan misalnya, alasan hanya dalih ya. Saya baca kenapa mereka itu menolak RUU TPKS katanya. Katanya mereka bukan kami tidak mendukung pemberantasan kekerasan seksual, tapi katanya karena ada beberapa ide-ide pasal-pasal yang tidak dimasukkan, kata mereka ya. Saya PKS kan ngerti agama ya. Ngerti Islam lah itu, khususnya ketua-ketuanya. Ada dalam kaidah fikih disebutkan, ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau benar PKS itu mau serius memberantas kekerasan seksual, seharusnya dia menerima undang-undang ini, RUU ini. Kalaupun ada pasal-pasal yang menurut dia tidak dimasukkan, itu adalah kerjaan selanjutnya. Apakah lewat amandemen ataukah lewat apa yang lain. Tapi intinya harusnya secara prinsip RUU TPKS ini diterima. Harusnya disetujui dulu. Kalau dia mau ada kritik itu soal nanti. Karena itu saya menganggap bahwa PKS ini satu-satunya partai yang mendukung kekerasan seksual. Karena dia menolak RUU TPKS ini dengan alasan yang tidak bisa kita terima, ya kan? Kalau di netizen itu dibilangnya partai penjahat kelamin. Ya apalah itu kan istilahnya. Itu kan membuat kita marah ya dengan penolakan PKS ya terhadap RUU TPKS ini. Karena kan kita membaca banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual ya lembaga pendidikan ataupun dalam keluarga dan sebagainya, dan itu semua korban teriak kami meminta payung hukum yang jelas untuk melakukan tindakan memberantas dan pidana. Nah, PKS tidak mau dengar. Kenapa? Karena itu tadi bahwa PKS itu tidak, kalau oposisi itu kan dia punya argumen yang jelas, dia punya sikap yang jelas. Atau tapi alternatif. Alternatif. Tapi dalam sisi yang lain, kalau itu berkaitan dengan katakanlah kepentingan rakyat, dia harus meminggirkan yang namanya pilihan-pilihan politik.
Kalau itu ngerti yang namanya oposisi ya, kalau ngerti. Nah, saya bilang PKS ini bukan partai oposisi, ini parasit demokrasi yang kebetulan penumpang gelap dalam demokrasi ya. Dengan memanfaatkan kebebasan, memanfaatkan multi partai di negeri kita dengan pemilu yang bebas. Mereka itu merongrong kualitas demokrasi yang ada di negeri ini. Sampai-sampai bahwa sebuah rancangan undang-undang yang sangat bagus, yang sangat diharapkan oleh rakyat, korban pada teriak, mereka tolak. Jadi ini nggak bisa disebut dengan kelompok oposisi. PKS itu adalah parasit demokrasi. Kemudian terkait dengan misalnya soal undang-undang IKN, ibu kota negara. Kita juga melihat bahwa ini kan persoalan yang lama. Bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya dari zaman Pak Jokowi, tapi sudah dari zaman Bung Karno. Bahkan Bung Karno pernah mensurvei ya Kalimantan, waktu itu katanya Kalimantan Tengah juga menjadi calon. Kemudian pada zaman Presiden Soeharto juga juga mulai dicetuskan. Kenapa? Karena soal beban yang ada di Jakarta. Kemudian soal banyak alasan lah dan sebagainya. Nah, semestinya ini kan menjadi katakanlah kalau PKS memang menolak, dia kan memberikan katakanlah argumen-argumen yang bisa ditangkap oleh nalar publik. Bukan hanya menolak ya. Ini barang bagus ya, kemudian diharapkan oleh masyarakat, tapi dia tolak. Jadi ini bukan sikap oposisi menurut saya. Oposisi itu ada argumen, ada alasan rasionalnya. Tapi kalau hanya menolak ya, hanya ingin merawat yang namanya ceruk kebencian haters kepada Pak Jokowi, kepada pemerintah, ini kan bukan sikap oposisi, tapi lebih kepada parasit demokrasi itu. Saya setuju ya dengan Mas Guntur tadi bahwa menyebut Parasit itu. ya termasuk itu ya parasit demokrasi. Sebenarnya saya ingin mengawali tapi kan gak enak kan Mas Guntur yang cocok. Jadi kamu perlu dipancing dulu baru ini gitu ya. Nah, saya ingin menambahkan yang soal IKN ya. Dia ngomong duluan sebenarnya parasit demokrasi. Jadi gimana Saya dalam ingin kasus menambahkan IKN soal, gimana? IKN tadi bahwasanya kenapa PKS konsisten menolak? Karena salah satu figur yang ingin dihancurkan itu Jokowi sebenarnya. IKN itu kan legasinya Jokowi ya. Kalau bangun jembatan, bangun ini lah banyak lah. Sebelumnya juga melakukan gitu kan. Tapi ibu kota baru ini mungkin 100 tahun sekali kan akan dikenang terus oleh orang. Makanya sejak perumusan undang-undangnya direcoki terus sama PKS. Kenapa begitu? Karena Jokowi itu sudah distigma oleh mereka sebagai anti PKI lah, sebagai pembenci Islam lah, anti ulama dan sebagainya. Nah, maka untuk menguatkan narasi ini bagi pendukung-pendukungnya, PKS ingin terus menggelorakan permusuhan bahwasanya legasi Jokowi ini juga harus dirusak gitu loh. Bahkan sejak dia dibikin undang-undang. Oleh karena itu PKS berharap dengan begitu tadi ceruk oposisi semakin kuat, terutama untuk merawat suara mereka di daerah-daerah yang memang membenci Jokowi sampai saat ini, yang masih percaya bahwa Jokowi itu PKI sampai saat ini, yang masih percaya bahwa Indonesia dikuasai oleh Cina dan sebagainya dan sebagainya. Kurang lebih begitu tambahan dari saya ya. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya kita melihat dari hasil survei terbaru SMRC misalnya ya, kita melihat bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ini kan besar sekali, sekitar 70% lebih ya. Nah, dengan posisi PKS yang terus berada di seberang gitu, atau oposisi lah, atau istilah tadi Mas Guntur bilang parasit itu apakah yang tadi saya bilang populer atau enggak gitu loh. Kan misalnya itu kan bisa jadi malah membuat PKS semakin terpuruk kan dengan pilihan politik yang seperti itu. Menurut saya pertanyaan apakah itu pilihan populer atau tidak dengan PKS bersikap seperti itu kan pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada orang yang waras, kepada kelompok yang waras. Kita anggap PKS nggak waras jadinya. Saya PKS nggak waras, saya sebut dengan parasit. Yang penting dia hidup. Yang penting dia hidup, apakah hidupnya itu bermanfaat atau tidak, dia nggak peduli. Dia memiliki agenda tersendiri, ya, dia memiliki tujuan tersendiri yang mungkin sekarang tidak mau diungkap secara terbuka, tapi kita lihat secara pola-pola dan pattern-patternnya sudah mulai nampak. Maka yang perlu dilakukan ini kelompok yang terus mengganggu, ya. Seperti halnya dulu FPI, HTI yang juga terus mengganggu ya di negeri kita, maka
saatnya juga pemerintah dan negara dan juga masyarakat ya memiliki sikap yang tegas terhadap PKS ini. Ini kelompok yang hanya merecoki ya negeri ini ya dengan agenda-agenda yang tersendiri ya di kalangan mereka. Maka puncaknya menurut saya itu adalah ketika mereka awal bicara soal penolakan terhadap undang-undang ormas yang sebenarnya perpu dari Pak Jokowi yang ingin membersihkan negeri ini dari radikalisme, dari penentang Pancasila, kemudian mereka belok-belokkan semacam kriminalisasi atau apapun. Iya. Kemudian saat ini yaitu penolakan terhadap RUU TPKS yang mereka hanya sendirian menolak di situ tanpa alasan, tanpa argumentasi yang jelas menurut saya. Jadi ini sudah semakin jelas bahwa PKS itu memang parasit, bahwa dia nggak ngerti soal popularitas, yang penting dia hidup aja, numpang makan di negeri ini gitu loh, dengan agenda yang bukan dari negeri ini, yang ini yang perlu kita waspadai. Maka ya negara, pemerintah dan masyarakat harus mulai mengambil sikap yang tegas terhadap PKS itu. Ya cuma masalahnya kan berbeda antara bagaimana negara atau pemerintah itu memperlakukan HTI dan FPI dengan PKS ya, karena PKS ini secara legal sah ya, parpol ikut dalam prosedur demokrasi yang selama ini dijalani di negeri ini. Nah, masalahnya itu bagaimana nih sikap yang mesti dilakukan? Tadi Mas Guntur udah bilang bahwa selayaknya masyarakat yang waras gitu kan, itu bisa mengerti dan bisa mengambil sikap tentang posisi PKS ini yang asal menolak gitu ya bro ya. Nah, gimana nih menurut Bro Kajito yang juga selain misalnya yang harus dilakukan lah, selain misalnya bahwa harus menolak gitu, tapi apa nih yang bisa dilakukan lagi gitu kan? Ya, begini ya, menurut saya kita harus melihat basis pemilih dulu di Indonesia ya. Mayoritas pemilih kita itu nasionalis sebenarnya. Kalaupun ada pemilih Islam itu harus dipetakan lagi. Ada yang moderat, ada yang sedikit lebih ke kanan, ada yang sangat keras ke kanan. Jadi potensi untuk merawat ceruk suara Islam atau suara pemilih religius lah itu sebenarnya kecil ya. Kalau makanya PKS ketika dia membranding dirinya sebagai partai Islam yang oposan istilahnya kan, itu sebenarnya dia berisiko juga. Karena ceruk ini selain kecil juga seumpama kita serang balik istilahnya ya, kelompok nasionalis lah katakan begitu, bahwasanya PKS itu dekat dengan misalnya gerakan-gerakan yang berbahaya, pro teroris misalnya, pro HTI, pro FPI, pro NI dan sebagainya, itu mereka akan kena imbasnya sebenarnya. Dan disinilah publik sebenarnya juga bisa melihat lebih jernih ya, bahwasanya PKS itu lebih rentan untuk dekat dengan kelompok-kelompok tadi. Jika saja mereka berpikir seperti kata Mas Guntur tadi, lebih waras, istilahnya lebih objektif, mereka akan dengan gampang melihat bahwa PKS ini memang arahnya ke sana gitu loh. Dari sejak awal mula dia didirikan, partai ini memang bermasalah katakanlah begitu secara ideologis ya. Jadi kalaupun Islam, dia Islamnya yang beda dengan Islamnya NU atau Muhammadiyah, katakanlah begitu ya. Maka menurut saya seandainya pemilih ini bisa waras tadi, tapi kan faktanya nggak begitu gitu loh. Pemilih PKS itu fanatik, militan. Mereka bahkan dikabarnya sampai saweran untuk mendukung elit-elitnya. Mungkin partai lain nggak ada yang seperti itu ya. Tapi begitulah cara mereka mengkader pemilihnya sampai semilitan itu. Makanya sampai sekarang mereka menjaga militansi itu dengan cara yang aneh-aneh. Seperti yang menolak inilah dengan asalan konsen seksual dan sebagainya. Padahal itu nggak logis gitu loh. Tapi itu mereka paksakan. Supaya orang-orang yang memang nggak logis, pemilih yang nggak logis, mereka itu terawat. Terawat gitu. Tetap memilih PKS walaupun sebenarnya nggak logis kalau kita berpikir secara waras. Kurang lebih begitu menurut saya. Nah, apakah kalau misalnya ngelihat dari sekarang ini, kekuatan sekarang, apakah perlu dikhawatirkan nggak kekuatan dari PKS ini? Apalagi dengan sikapnya yang sekarang makin jelas gitu ya. Ya, kalau ini dibiarkan dan PKS terus memprovokasi ya membahayakan. Kan kita kan lihat potensi itu tidak lihat apakah dia besar atau kecil, tapi apakah dia bisa mengancam dan punya momen yang tepat itu kan. Kalau kita ngelihat konflik yang ada di Timur Tengah itu kan bermula dari percikan-percikan yang kecil kan. Dari suatu yang kecil kemudian tiba-tiba membesar. Nah, dari situ yang saya lihat
negara di sini perlu mewaspadai ya PKS ya sudah terlalu lama ini dibiarkan. Ya zaman dulu juga masyarakat nggak tahu bahwa FPI itu buruk, HTI itu buruk ya. Setelah ada tindakan-tindakan negara baru waspada. Ini kan PKS kan kerjanya jualan agama aja, jualan Islam. Tapi kan tidak ada yang nama partai politik presidennya itu ditangkap KPK di kantornya kecuali PKS gitu loh. Dan itu pakai nama Islam mereka korupsi, pakai ayat Al-Qur'an, pakai juz dan sebagainya gitu loh. Nah, ini yang menurut saya membahayakan. Satu sisi mereka punya agenda tersendiri, kedekatan dengan katakanlah kelompok-kelompok radikal dengan support mereka yang luar biasa terhadap kelompok-kelompok radikal. Ya kemudian kalau secara historis ideologis ya PKS ini kan impor dari politisasi Islam yang ada di Timur Tengah, kelompok ya. Ikhwan Muslimin ya. Di Mesir ya. Di situ kan kita nggak perlu apa ya istilahnya itu diam-diam lagi, kita ungkaplah mereka bahwa ini kelompok yang seolah-olah menjadi oposisi tapi berlindung di balik agama, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk mencerai-beraikan ya, membuat katakanlah adu domba ya di negeri ini. Ya dengan buktinya seperti itu menurut saya. Ini nggak peduli dengan Indonesia apakah aman sejahtera, menurut saya nggak peduli ini kelompok. Buktinya kalau memang mereka peduli bahwa masyarakat itu ingin aman, mereka akan mendukung tuh RUU TPKS. Ya. Itu jelas kok korban tuh yang minta kok, bahwa jelas bahwa ini dibutuhkan oleh rakyat Indonesia kok. Dan sekarang hanya satu-satunya partai yang menolak itu kan PKS. Menurut saya itu kan keterlaluan menurut saya. Dan kalau misalnya kita melihat salah satu representasi dari katakanlah wilayah yang dikuasai oleh TPKS juga kan kita lihat menyedihkan ya. Kayak misalnya katakanlah Sumatera Barat gitu kan. Itu banyak sekali sekarang itu mengeluhkan soal bagaimana misalnya wilayah atau daerah Sumatera Barat itu begitu dalam tanda kutip gelap lah ya. Gimana menurut Bro? Ya memang ini salah satu kekurangan ini ya para pemilih yang tidak melihat secara jernih karena partainya ada embel-embelnya partai Islam, maka mereka tidak mampu melihat kinerja gitu loh, bahwa ini kinerjanya buruk sebenarnya, tapi karena dibalut dengan agama, dibalut dengan petuah-petuah yang bijak dan sebagainya, akhirnya mereka mencari kambing hitam. Misalnya salahkan pusat, salahkan ini dan sebagainya. Dan untungnya secara nasional saya melihat ya, PKS ini juga nggak berkembang ya sampai saat ini ya masih segitu-segitu aja ya. Karena secara umum masyarakat Indonesia ini waras. Dan perlawanan orang-orang waras ini terhadap PKS sampai sekarang juga masih bagus gitu loh. Mereka masih waspada. Kalau PKS begini, mereka tahu tuh, oh kalau PKS menolak berarti kita pilih sebaliknya, benar, ya. gitu loh. Kalau PKS menolak berarti kita berada di jalan yang benar katanya. Nah seperti itu, artinya gitu. Orang-orang waras ini sudah memiliki apa ya, semacam benteng perlindungan lah. Kemana PKS bergerak? Nah itu mereka sudah awas. Nah selama ini dirawat dengan baik ya, terutama oleh tokoh-tokoh ya, medsos, terutama seperti Eko Kuntadi tadi yang terus mengkritisi PKS misalnya, seperti itu ya. Selama masih banyak orang-orang seperti ini, maka saya pikir akan baik-baik saja ya. Meskipun seperti kata Mas Guntur bilang tadi bahwa percikan-percikan kecil tadi harus diwaspadai. Karena Timur Tengah itu berantakan tuh awalnya dari hal-hal kecil semacam ini. Itu ya. Kurang lebih begitu Mbak. Tapi kalau kita ngelihat dari misalnya PKS sendiri ini kan pinter juga ya. Misalnya ketika dikritik soal bahwa dia terlalu eksklusif, terlalu Islam misalnya, kemudian mereka membranding partainya itu seperti milenial, gaya-gaya milenial, dimunculkan anak-anak muda yang siapa itu yang kemudian dipaksain nyanyi meskipun fals, itu kan kita tahu tuh yang videonya sempat viral gitu. Nah itu kira-kira membantu enggak soal pencitraan PKS yang sebenarnya menurut Mas Guntur? Ya itu kan nge-branding ya, untuk nge-branding suatu hal yang katakanlah yang berbahaya ya, itu kan orang busuk mau dikemas dengan barang yang bungkusan yang rapi, yang baru. Nah di situ menurut saya tetap di situ adalah peran negara dan pemerintah ya. Contoh juga komentar tokoh PKS Hidayat Nur Wahid ya, bahwa yang ditangkap itu kan bupati dari Partai Demokrat, kemudian bendaharanya Demokrat. Tapi kan dia kan komen di Twitter itu mau menyalahkan soal proyek IKN. Apa hubungannya coba dengan ditangkapnya bupati yang itu Demokrat, kemudian juga bendaharanya, dan katanya juga ada uang yang mengalir kepada bendaharanya itu yang juga kader Demokrat, kemudian dispin, ya, kemudian dibelok-belokkan, diputar dengan penuh kebencian kepada proyek IKN dan kepada Pak Jokowi. Jadi
ini partai menurut saya dan tokoh-tokohnya sudah merusak menurut saya. Dalam arti ya bukan oposisi, bukan mau bersikap kritis, memberikan argumentasi atau alternatif Kritik atau membangun apa. gitu Ini ya. enggak, ini asal mau merusak aja. Atau misalnya ya seperti parasit itu, bahwa dia memang hanya ingin numpang hidup. Nggak penting apakah dia bermanfaat atau tidak, penting hidup aja gitu. Dan suatu saat ya seperti parasit ya, atau juga seperti kalau kita lihat di pohon itu kayak benalu, pada suatu saat ketika dia besar-besar, akhirnya pohon aslinya itu akan mati, dimakan habis oleh benalu itu. Persis seperti Nah, itu yang parasit. kita harus Nah, waspada ya. Itu dia. Ya. Oke, pemirsa Cokro TV ini jadi statement terakhir itu kayak menyentak ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita nggak waspada, yang tadi dibilang parasit, yang kita semua mungkin mengabaikan ya, nganggap enteng gitu, underestimate. Ini cuma kecil, ini cuma kayak gitu-gitu, cuma dianggap cuma-cuma. Ternyata kalau misalnya kita nggak waspada, kitanya nggak berpikir waras gitu, itu malah akan mematikan kita semua sebagai bangsa gitu. Oleh karena itu, pemirsa Cokro TV, kita tetap harus bersikap waspada, hati-hati dengan sepak terjang PKS ini, karena dia asal menolak saja tanpa memberikan alternatif apa-apa, kritik nggak membangun, petinggi-petingginya juga ngawur, mengait-ngaitkan yang semestinya nggak terkait sama sekali. Kira-kira begitu ya, Mas Guntur ya? Betul. Bro ya? Ya, Ada setuju. lagi yang mau disampaikan? Mungkin sedikit ya soal branding tadi ya. Saya setuju sekali dengan Mas Gun tadi. PKS ini sebenarnya cemas juga dia. Karena suaranya bukannya bertambah malah semakin berkurang gitu loh. Nah, itu. Semakin generasi pemilih PKS pun nggak maju-maju, nggak bergerak ke wilayah yang lain. Apalagi sekarang kan ada Partai Gelora sebagai Iya, pecahannya iya. dan Maka dari lain-lain itu kan. dia rebranding. Dia ingin mencari ceruk lain. Dan saya lihat memang seolah-olah mereka ingin merambah ke nasionalis religius, karena di wilayah religius sendiri mereka nggak berkembang. Nah, ini harus diwaspadai oleh orang banyak bahwa apapun branding yang dilakukan PKS, ideologinya itu sama mereka itu. Mau ganti warna, mau ganti logo, mau ganti apapun ya, PKS Tetep itu aja. PKS itu. Jadi hati-hati, tiha-tiha. Setuju. Ada tambahan dan Mas Dah, Guntur. setuju saya. Jadi kita harus tiha-tiha nih kan kalau kata Bro Kajito ini. Jadi pemirsa Cokro TV, kita akhiri dulu ya yang lagi viral, nanti kita ketemu lagi di perbincangan yang hangat berikutnya. Terima kasih Bro Kajito, terima kasih Mas Guntur, terima kasih pemirsa Cokro TV semua. Salam sehat.